Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Febrianti. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Kaifiatus Syahroh, Khairatul Aini, Lydia Febrianti, Lutfi Kurnia Adisakti, dan Muhammad Miftahul Khairi. Di sini, saya Lydia Febrianti dan teman saya Kaifiatus Syahroh akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis pilar pendidikan serta implementasi pilar pendidikan di Indonesia, kita harus tahu dulu, apa sih pilar pendidikan itu? Hakikat pilar pendidikan. Mendengar kata pilar, apa sih yang ada di pikiran kalian? Ya, pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kukuh. Bukan hanya bangunan yang memerlukan pilar, sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang akan menyangga sistem pendidikan yang dilaksanakan agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya, sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Martinus dan Lavanford mengungkapkan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Eksistensi pilar dalam berbagai hal yang bisa dikatakan sangat penting perannya sebagai penopang agar menjadi sesuatu yang utuh. Bangunan atau rumah berangkat dari pondasi yang dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri kukuh dan tidak mudah roboh sehingga tampak menjadi lengkap dan dilengkapi. Hal ini juga terlihat dari kondisi zaman yang berubah. Teknologi dan informasi sudah semakin canggih sehingga visi paradigma pendidikan harus relevan yang kemudian diturunkan ke dalam metode pembelajaran, yaitu dengan mengubah paradigma teaching atau mengajar menjadi learning atau belajar. Dengan perubahan ini, proses pendidikan menjadi proses belajar bersama antara guru dan peserta didik. Guru dalam konteks ini juga termasuk dalam proses belajar, sehingga lingkungan sekolah menjadi learning society. Dari sinilah, paradigma pembelajaran ingin diusung sebagai pilar pendidikan untuk kepentingan manusia dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan strategi dan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, UNESCO merumuskan pilar-pilar pendidikan yang terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God. Learning to know atau belajar untuk mengetahui, artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafal, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Learning to know merupakan kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah yang diharapkan bisa berkembang tidak hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transcendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Dalam pengimplementasian konsep learning to know, guru dituntut menempatkan dirinya sebagai fasilitator bagi siswanya dalam rangka mengembangkan pengetahuan mereka. Selain itu, guru harus mampu memotivasi dan menginspirasi siswanya dalam pengembangan perencanaan dan pembinaan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip learning to learn. 1. Diarahkan untuk mampu mengembangkan ilmu dan terobosan teknologi dalam proses sumber informasi baru. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, network society. Dan yang keempat, learning to learn dan long life education. Konsep learning to know menyiratkan bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. 1. Guru berperan sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan melayani serta memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 2. Learning to do atau belajar untuk berbuat atau melakukan sesuatu.
Artinya, setelah memahami dan mengerti dengan benar apa yang dipelajari, lalu kita melakukan. Siswa dilatih melakukan sesuatu dalam situasi nyata dan menekankan pada penyelesaian keterampilan. Terkait dengan hal tersebut, guru perlu mendesain proses pembelajaran yang aplikatif. Maksudnya, menekankan pada keterlibatan siswa, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Prinsip dalam learning to do. Pertama, menjembatani pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memadukan learning by doing dan win by learning. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dan kompetensi. Yang keempat, mengarahkan psikologi pembelajaran dan sosiologi pembelajaran. Implementasi learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar harus memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasikan. Walau sesungguhnya bakat dan minat anak mempengaruhi faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungan. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan bisa dominan daripada penyelesaian pengetahuan semata. Konsep learning to do terkait bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan sehingga mampu membekali siswa bekerja untuk mengisi berbagai jenis lowongan pekerjaan pada masa. Learning to do atau belajar untuk menjadi sesuatu, yaitu belajar untuk berkembang secara utuh. Learning to be artinya pengembangan kepribadian dirinya sendiri dan mampu berbuat dengan kemandirian yang besar. Perkembangan dan tanggung jawab pribadi. Konsep ini memakai belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Siswa dapat mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota. Dalam konsep learning ini, siswa belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi. Dalam konteks pendidikan, siswa juga dituntut dapat menghargai proses pendidikan yang ditunjukkan dengan sikap senang belajar, bekerja keras, ulet, sabar, disiplin, jujur, serta mempunyai motivasi terprestasi yang tinggi dan rasa percaya diri. Peran guru pada pilar learning to be sebagai kompas petunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Adapun prinsip learning to be yang pertama berfungsi sebagai andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Yang kedua, menghubungkan antara tangan dan pikiran, individu dengan masyarakat, pembelajaran kognitif dengan non-kognitif, serta pembelajaran formal dan non-formal. Keempat yaitu learning to live together. Learning to live together artinya belajar untuk hidup bersama. Pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, harus disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Harus ada penolong. Karena itu, manusia harus hidup bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling menasihati, dan saling mengasihi. Tentunya saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Namun di era sekarang, muncul berbagai konflik seperti perbedaan agama, ras, suku, dan kebudayaan. Penyebab dari semua konflik itu adalah ketidakmampuan manusia untuk menerima perbedaan.
Nah, konsep learning to live together ini merupakan tanggapan terhadap arus individualisme yang merajalela dewasa ini. Dengan konsep inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antara suku dan agama. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Kesempatan yang dapat dibagi dengan berbagai individu atau kelompok individu yang bervariasi akan membentuk kepribadian siswa untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleransi terhadap keanekaragaman dan perbedaan individu. Prinsip learning to live together. Pertama yaitu membangun sistem nilai, dan yang kedua yaitu pembentukan identitas melalui proses pemilikan konsep luas. Dalam konteks pendidikan, siswa diharapkan dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dalam proses pendidikan. Hal ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, seperti belajar kelompok dalam kelas, menghargai pendapat teman, menerima pendapat teman yang berbeda, mengemukakan pendapat untuk berbagi ide dan pengalaman dengan siswa lain. Learning to live together dilakukan melalui perkembangan suatu pemahaman tentang orang lain dan penghargaan terhadap saling tergantungan pelaksanaan proyek bersama dan belajar konflik dalam semangat menghargai nilai-nilai kejamakan pemahaman bersama dan perdamaian. Nah, dengan sikap ini, siswa akan mampu menyadari adanya ketergantungan dan hubungan timbal balik antar manusia, adanya tujuan bersama menuju pada semangat kerja sama dan perdamaian demi kebaikan bersama. Pendidikan yang terakhir yaitu learning to believe in God. Learning to believe in God artinya belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa manusia mempunyai pegangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya. Dalam artian ini, bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini juga merupakan tugas seorang manusia sebagai Khalifatullahi fil ardh. Sebenarnya, learning to believe in God tidak terdapat dalam 4 pilar UNESCO. Inilah pilar yang hilang. Namun, tidak demikian dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, oleh karena itu pilar ini dimasukkan ke dalam pilar belajar di Indonesia. Adapun pada proses implementasinya, pilar ini sudah terdapat dengan adanya mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang, dalam tujuan pembelajaran pun telah dimasukkan unsur spiritual. Itulah penjelasan mengenai pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Kita sebagai calon pendidik diharapkan bisa nantinya untuk mengimplementasikan pilar-pilar ini ketika turun ke lapangan serta mampu membangun kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan tujuan pendidikan dari pilar-pilar pendidikan yang ada. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.